Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mengikuti ibadah doa Rabu pada malam hari ini. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawalah lebih lagi tinggal di hadiratmu. Kita pujikan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau merindu. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Selamat malam Tuhan. Pada malam hari ini kami mengucap syukur atas satu kesempatan yang Kau berikan terus-menerus bagi hidup kami. Kesempatan untuk hidup, untuk memuliakan nama-Mu, untuk memuji nama-Mu, dan untuk memberkati, untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan pada malam hari ini. Kami dapat beribadah doa pada live streaming Gereja Baptis Indonesia Waro ini ya Tuhan. Dengan kondisi kami yang seadanya, tetapi Engkau selalu ada buat kami, selalu Engkau ada buat para pendengar live streaming ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk negeri kami, dunia ini yang sedang dilanda oleh COVID-19 ya Tuhan. Kami percaya Engkau punya rencana yang suatu yang indah buat kita semua. Kami percaya Engkau punya suatu rencana yang sungguh nikmat untuk kami
nikmati yang akan datang. Berikanlah hikmat buat kami untuk selalu berdoa untuk padamu, selalu merenungkan atas isi firman-Mu Tuhan untuk kehidupan setiap hari kami. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Kau selalu berikan pada kami, dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kepadamu. Sesuatu yang besar pasti akan terjadi dan mengubah negeri kita ini, Indonesia. Kita pujikan doa kami. Berbicara tentang kebersamaan sebagai pondasi pertumbuhan pelayanan. Malam hari ini kita juga akan berbicara kebersamaan menjadi kesaksian. Apa yang kita lihat dalam bagian firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul yang 1 bulan ini kita melihat dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42 sampai ayat 47. Saya sungguh merindukan untuk setiap kita kembali belajar dari apa yang dialami oleh gereja Tuhan, jemaat mula-mula, bagaimana mereka dalam prinsip-prinsip kehidupan kebersamaan mereka, dan kita bisa melihat bagaimana mereka mengalami pertumbuhan, bagaimana ketika Tuhan boleh mempercayakan jumlah bilangan,
Bagaimana ketika mereka bertumbuh luar biasa, bagaimana ketika kemudian mereka mengalami aniaya, dan hari ini ada kekristenan, oleh karena kehidupan mereka yang telah menjadi percaya dan mereka bertahan dalam iman dan percaya dalam kehidupan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Malam hari kita akan berbicara tentang kebersamaan menjadi kesaksian. Begitu banyak orang yang tidak sedikit juga mereka yang merasa takut untuk mereka ketika berbicara tentang bagaimana memberitakan Injil. Tidak sedikit orang yang kemudian mereka menjadi ragu. Tidak sedikit orang yang kemudian mereka menjadi takut bagaimana mereka akan memberitakan Injil. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita hari ini, ada begitu banyak orang-orang yang sudah berkecimpung dalam dunia pelayanan untuk mereka dipakai oleh Tuhan dalam pemberitaan Injil. Ada begitu banyak cara, ada begitu banyak pola, ada begitu banyak metode yang luar biasa. Tetapi prinsip dasar dari apa yang dapat kita pelajari dari semua itu adalah bagaimana ketika setiap kehidupan saudara dan saya, kehidupan kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam kehidupan kita sekalian. Apa yang kita lihat dalam bagian firman Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-47. Firman Tuhan mengatakan, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat di sini, bagaimana ketika kehidupan mereka sungguh-sungguh hidup memuliakan Allah dalam kehidupan mereka. Ungkapan sambil memuji Allah menunjukkan bahwa ketika setiap kehidupan kita sebagai orang percaya hidup memuliakan Allah, kita hidup di dalam kebenaran firman Allah. Ketika kehidupan setiap kita, setiap kehidupan orang-orang yang telah menjadi percaya, sungguh-sungguh mengalami pembaharuan dalam kehidupannya. Setiap orang yang telah menjadi percaya kepada Kristus, memiliki pembaharuan karakter, pembaharuan watak dalam kehidupan mereka. Ketika setiap orang mengalami pembaharuan, ketika setiap orang hidup dalam kebenaran, ketika setiap orang hidup memuliakan Tuhan, ketika kita hidup bersama-sama, kita akumulasikan, maka ini akan menjadi kehidupan yang luar biasa. Apa yang kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada setiap kehidupan kita, bahwa jikalau setiap orang yang percaya, setiap orang yang mengalami pertobatan sungguh-sungguh mengalami pembaharuan dalam kehidupan mereka, ketika setiap orang sungguh-sungguh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, setiap orang sungguh-sungguh mengalami pembaharuan di dalam Tuhan, maka ketika mereka hidup dalam kebersamaan ini akan menjadi akumulasi yang sungguh luar biasa. Tetapi terkadang persoalannya adalah tidak semua mengalami pertumbuhan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu ini menjadi sebuah refleksi bagi setiap kita. Bagi kehidupan saudara dan kehidupan saya. Untuk melihat kembali, menguji kembali setiap kehidupan kita. Apakah setiap kita sungguh-sungguh mengalami pembaharuan dalam kehidupan kita? Karena jikalau tidak, maka ini yang akan menjadi kendala, akan menjadi batu sandungan dalam kehidupan pelayanan kita. Dalam lomba lari estafet misalnya, setiap orang memiliki peranan, setiap orang mereka harus berjuang, karena pemenang tidak ditentukan oleh satu orang, tetapi oleh satu tim. Ketika satu orang gagal, maka itu akan menggagalkan seluruh tim.
Ketika kehidupan kita tidak sungguh-sungguh mengalami pembaharuan dalam kehidupan kita, maka ini yang seringkali menjadi kendala dalam kehidupan kita sekalian. Kadang justru kita menjadi batu sandungan dalam kehidupan kita jikalau kita tidak sungguh-sungguh mengalami pembaharuan dalam kehidupan kita. Dan ini yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, dikatakan sambil memuji Allah, mereka mengalami pertumbuhan dalam kehidupan mereka. Karena kehidupan mereka yang senantiasa memuliakan Allah dalam kehidupan mereka. Kemudian dalam ayat yang ke-47 bagian B dikatakan, dan mereka disukai semua orang. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita, dalam pelayanan yang kita nyatakan dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak bisa menuntut orang lain untuk menyukai kita. Kita tidak bisa menuntut orang lain untuk menyukai kehidupan kita. Tetapi jika kehidupan kita sungguh-sungguh membangun kehidupan kita dalam kebenaran firman Tuhan, maka orientasi dalam kehidupan kita bukan penilaian orang lain. Orientasi dalam kehidupan kita adalah tentang kehidupan kita dengan Tuhan. Tetapi saya sungguh percaya ketika kehidupan saudara dan saya adalah kehidupan yang sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan, kehidupan saudara dan saya kehidupan yang sungguh-sungguh menyatakan kasih Tuhan, ketika kehidupan saudara dan saya kehidupan yang sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan, maka kehidupan saudara dan saya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang dinyatakan dalam bagian firman Tuhan, dan mereka disukai semua orang. Oleh karena apa? Oleh karena orang-orang melihat pola hidup mereka. Oleh karena orang-orang yang belum percaya melihat bagaimana kehidupan orang-orang percaya hidup. Ada kesatuan, ada empati, ada kepedulian, ada kebersamaan, ada kasih dalam kehidupan mereka. Orang-orang ini melihat betapa luar biasanya komunitas ini. Komunitas orang-orang yang percaya sehingga menjadikan mereka menyukai kehidupan mereka. Betapa indahnya ketika komunitas kehidupan gereja Tuhan menjadi kehidupan yang disukai oleh semua orang. Oleh karena kehidupan gereja Tuhan, mereka yang hidup dalam kasih yang tulus. Ada kesehatian, kesatuan, kepedulian, empati, kebersamaan yang luar biasa yang ada di dalam kehidupan mereka. Sekali lagi, bukan sesuatu yang mudah. Dibutuhkan ketulusan, keikhlasan, kerendahan hati dalam kehidupan kita. Ayat 47 bagian C dikatakan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pada akhirnya Tuhan sendiri yang menambahkan jumlah bilangan orang-orang yang diselamatkan menjadi bagian dari komunitas orang-orang percaya. Apakah kemudian kita berpikir kalau begitu kita tidak perlu pergi untuk memberitakan Injil? Tidak. Apa yang dimaksudkan dalam bagian firman Tuhan ini adalah kesaksian yang hidup adalah melalui kehidupan saudara dan saya. Hidup saudara dan saya adalah kesaksian yang hidup. Hidup saudara dan saya menjadi kitab yang terbuka. Apakah orang sungguh melihat Kristus yang hidup dalam kehidupan saudara dan saya? Oleh karena itu kekristenan dalam kehidupan kita bukan hanya kekristenan yang ada di dalam gedung gereja, tetapi kekristenan yang sesungguhnya dalam kehidupan saudara dan saya adalah kekristenan di mana ketika saudara dan saya, dimanapun saudara dan saya berada, nama Tuhan yang senantiasa dipermuliakan melalui kehidupan saudara dan saya. Kesaksian yang hidup adalah kesaksian melalui kehidupan saudara dan saya. Apakah kehidupan kita sungguh-sungguh hidup
dalam kebenaran firman Tuhan. Apakah ketika kita berbicara tentang kasih, kasih itu sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita? Inilah yang kita lihat, bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Mereka mempraktekkan kehidupan yang dikehendaki oleh Kristus dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka, kehidupan mereka, komunitas mereka, komunitas yang disukai oleh semua orang, Tuhan menambahkan jumlah bilangan dari orang-orang yang diselamatkan. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi perenungan bagi setiap kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya. Ketika kadang kita merasa takut untuk memberitakan Injil, kita tidak perlu berkata-kata dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang dikelola luar biasa. Tetapi hal yang dapat saudara dan saya lakukan adalah hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya orang melihat Kristus yang hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Hidup saudara dan saya, hidup kita dalam kebersamaan kita, kebersamaan yang menjadi kesaksian bahwa kebersamaan kehidupan orang-orang percaya, kebersamaan yang sungguh luar biasa. Oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab kehidupan kita secara pribadi, kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, yaitu menjadikan setiap kehidupan kita, menjadikan kehidupan gereja Tuhan dalam kebersamaan kehidupan kita untuk menyatakan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Kebersamaan yang dibangun dalam ketulusan, keikhlasan, kepedulian, empati, kasih yang tumbuh luar biasa, supaya orang melihat sungguh-sungguh komunitas orang-orang percaya sebagai komunitas yang mereka rindukan untuk mereka menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Pekabaran Injil yang dapat saudara dan saya lakukan, siapapun saudara, siapapun Anda, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Maka saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kesaksian. Dan Tuhan bisa berkarya melalui kehidupan Anda untuk membawa orang mengenal Tuhan, orang percaya kepada Tuhan Yesus oleh karena kehidupan Anda sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan atas setiap anugerah yang boleh Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh sungguh-sungguh menghidupi dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu, supaya kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan kegerejaan kami sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang, supaya mereka boleh melihat Kristus yang hidup dalam setiap kehidupan kami, hidup dalam keluarga kami, hidup dalam kebersamaan kami sekalian. Dan saat ini Tuhan, kami terus berdoa dan menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan Tuhan berkenaan dengan pandemi COVID-19 yang masih mengalami kasus yang meningkat, terutama di Surabaya Raya. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh berkarya. Kami menyerahkan untuk para pemimpin-pemimpin bangsa, mereka yang saat ini menjadi bagian dalam tanggung jawab upaya penanganan wabah virus corona ini. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Juga bagi setiap masyarakat, untuk kami boleh
taat terhadap protokol-protokol kesehatan, sehingga penularan dapat semakin diminimkan. Terlebih berkenaan dengan rencana new normal, kami menyerahkan Tuhan. Tuhan yang boleh berkarya, Tuhan yang boleh memberkati. Kami sungguh percaya ketika Tuhan mengizinkan kondisi new normal ini terjadi, Tuhan boleh berkarya, Tuhan yang boleh memberkati. Termasuk bagi kehidupan kegerejaan, kami rindu Tuhan. Bila setiap kami pun boleh dianugerahkan hikmat, supaya kami pun bijak dalam kami menentukan kegiatan-kegiatan kegerejaan ke depan, supaya setiap jemaat Tuhan pun menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran wabah virus corona ini. Kami berdoa untuk bangsa ini, kami berdoa untuk setiap masyarakat, untuk kami boleh bersama-sama, bekerja bersama-sama, saling menopang, saling menolong, supaya wabah ini boleh segera teratasi. Kalaupun kami memasuki masa yang baru dengan new normal, Tuhan yang boleh memberkati. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami juga terus menyerahkan gereja Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Waru, untuk kami boleh terus ditumbuhkan dalam kebersamaan kami, kesehatian, kesatuan kami, untuk kami boleh terus bertumbuh seperti apa yang Kristus kehendaki. Terlebih memasuki usia yang ke-47 tahun, mendorong kami untuk kami boleh semakin kokoh dalam kesatuan kami sekalian. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin.